Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kabar kalian selalu sehat dan selalu bahagia. Bertemu lagi dengan Ustazah Farida dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Materi kita hari ini adalah tentang nilai-nilai Pancasila. Baiklah anak-anakku, sesuai dengan tadi yang telah Ustazah katakan bahwa materi hari ini adalah tentang nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi berbeda dengan 2 minggu yang lalu. Kalau 2 minggu yang lalu kita belajar tentang pengamalan sila ke-2 Pancasila dan sila ke-5 Pancasila. Akan tetapi hari ini kita akan belajar tentang nilai Pancasila, pengamalan sila ke-3 dan sila ke-4 Pancasila. Baiklah, agar kita bisa memahami, silahkan simak cerita berikut. Bermusyawarah dan bersatu melakukan reboisasi. Pak Ganjar memberitahu anak-anak jika sekolah berencana melakukan reboisasi. Reboisasi akan dilakukan pada lahan di dekat sekolah yang masih kosong. Hal tersebut bertujuan agar lingkungan sekolah mereka menjadi lebih sejuk, tersedia banyak air, dan tanah menjadi subur. Pak Ganjar membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok melakukan musyawarah. Vito sebagai salah satu ketua kelompok memimpin anggota kelompoknya untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah diadakan pembagian tugas. Aldi bertugas membawa bibit pohon, Sarah bertugas membawa pupuk, Alvin bertugas membawa cangkul, Vira bertugas membawa sapu lidi. Vito juga mendapat tugas yaitu membawa skop. Pada hari yang telah ditentukan, anak-anak membawa peralatan yang sudah disepakati dalam musyawarah masing-masing kelompok. Mereka dengan semangat bergotong royong melakukan reboisasi. Karena dilakukan bersama-sama, pekerjaan cepat selesai dan hasilnya pun memuaskan. Nah, anak-anakku, dari cerita yang telah tadi kita dengarkan bisa disimpulkan bahwa perilaku Vito dan kawan-kawan merupakan pengamalan dari sila keempat Pancasila, ya, karena mereka melakukan musyawarah sebelum melaksanakan tugas-tugas mereka. Apa sih musyawarah itu? Nah, musyawarah itu adalah membicarakan sesuatu secara bersama-sama untuk mengambil suatu keputusan. Jadi bisa disebut musyawarah ini seperti diskusi atau rapat. Ya, musyawarah ini termasuk sila keempat Pancasila, di mana bunyi dari sila keempat Pancasila ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila keempat ini dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Kepala banteng di sini digunakan sebagai lambang dari sila keempat Pancasila karena banteng di sini merupakan hewan yang suka berkumpul dan mempunyai kepala yang kuat. Nah, banteng di sini merupakan hewan yang mempunyai jiwa sosialisasi yang tinggi. Jadi banteng itu suka berkumpul atau suka bersosialisasi. Jadi makna dari sila keempat Pancasila ini adalah kita harus melakukan musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk mengambil keputusan. Jadi kalau ada permasalahan atau ada keputusan yang harus diambil, kita harus melaksanakan yang namanya musyawarah. Anak-anakku, selain contoh perilaku dari Vito dan kawan-kawan, ada contoh lain yang merupakan perilaku-perilaku atau wujud pengamalan dari sila keempat Pancasila. Apa saja? Baiklah, silakan buka buku paket halaman 7.
Contoh sikap atau perilaku lain yang merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang terakhir, menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang telah dicapai dalam musyawarah. Nah, anak-anakku, ya, Vito itu dan kawan-kawan bukan hanya melaksanakan musyawarah saja, akan tetapi setelah musyawarah dilaksanakan, mereka melakukan tugas mereka sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab. Ya, mereka melakukan kerjasama dan mereka merupakan tim yang kompak. Mereka bersatu untuk melaksanakan tugas tersebut sehingga hasilnya juga memuaskan. Ya, jadi kompak, bersatu, bekerja sama itu juga merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila, di mana sila ketiga Pancasila ini bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini dilambangkan dengan lambang pohon beringin. Pohon beringin itu merupakan pohon yang sangat besar dan memiliki ranting yang rimbun. Ya, jadi terkadang pohon beringin itu digunakan untuk berteduh. Ya, terus pohon beringin juga memiliki akar yang kuat yang menjalar kemana-mana. Dan hal tersebut sama halnya dengan Indonesia, di mana Indonesia juga memiliki suatu keberagaman, ya, seperti suku bangsa, terus agama dan lain sebagainya. Negara Indonesia yang sangat besar, ya, dan bangsa Indonesia ini berteduh di bawah naungan negara Indonesia yang dimana bangsanya memiliki suatu perbedaan ciri khas tersendiri, menjalar kemana-mana dari Sabang sampai Merauke, memiliki suatu perbedaan sosial, budaya, dan ekonomi. Dari perbedaan sosial, contoh dari segi suku bangsa dan juga agama, ya, suku bangsa kita itu banyak sekali, ya, ratusan, ya. Lalu juga agama di negara kita, agama Indonesia itu ada 6 yang diresmikan, ya, di negara kita, tapi kita itu mayoritas Islam, ya. Akan tetapi di Indonesia ada 6 agama yang diresmikan oleh negara. Lalu juga dari segi budaya kita berbeda dari Sabang sampai Merauke. Dari segi bahasa daerah kita berbeda, dari pakaian adat kita berbeda, dari lagu tradisional kita berbeda, ya. Terus dari tarian adat juga kita berbeda, upacara adatnya pun juga berbeda. Akan tetapi dari perbedaan-perbedaan tersebut kita tetap menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia, ya. Dari perbedaan-perbedaan tersebut kita tetap bersatu, ya, tetap saling membantu dan tidak membeda-bedakan. Itulah maksud dari lambang sila ketiga Pancasila, yaitu pohon beringin. Nah, anak-anakku, selain perilaku Vito dan kawan-kawan, ada contoh lain yang merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Apa saja? Baiklah, silahkan buka buku paket halaman 8. Beberapa contoh sikap atau perilaku lain yang merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, memiliki rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Yang ketiga, memiliki rasa bangga terhadap tanah air Indonesia. Yang keempat, memiliki sikap toleransi dan mudah memaafkan. Dan yang kelima, tidak membeda-bedakan dalam berteman atau bergaul. Baiklah anak-anakku, itulah penjelasan dari Ustazah. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Ustazah mohon maaf apabila ada salah kata dari awal sampai akhir, ya. Jangan lupa selalu belajar juga, nurut sama orang tua, ya.
selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, salam sayang untuk keluarga tercinta. Sekian dari Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.